Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan tidak punya anak pun adalah berkat. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Ribut Rukun, terbitan BPK Gunung Mulia. Orang menikah karena bersehati untuk menempuh hidup ini bukan lagi secara terpisah, melainkan secara bersama. Tujuan pernikahan adalah kehidupan bersama. Cerita Kejadian mencatat motivasi Allah dalam menciptakan lembaga pernikahan sebagai berikut. Allah berkata, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja." Apa sebabnya kedua orang itu menjalani kehidupan bersama? Karena mereka saling membutuhkan. Baik pria maupun wanita mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tujuan pernikahan adalah untuk saling melengkapi kekurangan itu. Dalam setiap kejadian ditulis bahwa Allah menciptakan penolong yang sepadan. Jadi menurut cerita ini, tujuan pernikahan adalah hidup bersama yang saling melengkapi, dan sama sekali tidak mengatakan bahwa pernikahan bertujuan untuk mempunyai anak. Memang ada cerita lain dalam Kejadian di mana ditulis bahwa Allah berkata, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu." Cerita ini memperlihatkan bahwa Allah menciptakan kemungkinan agar manusia bisa berkembang biak atau prokreasi. Prokreasi dicatat bukan sebagai tujuan pernikahan, melainkan sebagai kemungkinan yang Tuhan ciptakan untuk menjaga kelangsungan hidup. Sama seperti bangsa purba lain, umat Israel di zaman Perjanjian Lama menjaga kelangsungan hidup berarti melahirkan banyak anak. Ini disebabkan karena jumlah penduduknya masih sedikit, padahal tenaga manusia dibutuhkan untuk berladang, berburu, dan berperang. Pertambahan penduduk pun diperlukan untuk menggantikan mereka yang mati akibat banyaknya perang dan penyakit menular. Tidak mengherankan bahwa dalam masyarakat purba, melahirkan anak dianggap sebagai perbuatan yang sangat bermanfaat. Dari situ timbullah kebudayaan yang memandang rendah infertilitas, dan dalam Alkitab ada beberapa cerita di mana wanita yang infertil dicemoohkan dan dihina. Istri yang tidak melahirkan dianggap sebagai aib bagi seluruh keluarga, dan orang menarik kesimpulan bahwa kemandulan adalah hukuman Tuhan. Tetapi Alkitab mempunyai garis yang lain dalam berita tentang kesediaan Tuhan membela mereka yang berkedudukan rendah dan lemah. Dikatakan bahwa Tuhan akan mendudukan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Mazmur pasal 113 ayat 9. Ketika Nabi Yesaya memberitakan pengharapan untuk umat yang sedang ditekan oleh negara tetangga, umat itu digambarkan sebagai wanita mandul yang patut bersorak-sorai oleh pengharapan beroleh anak. Yesaya pasal 54 ayat 1. Dan ketika Tuhan Yesus menggambarkan penderitaan berat yang masih akan menimpa pengikutnya, Ia berkata, "Akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui.
Lukas pasal 23 ayat 29. Bagaimana kita melihat masalah infertilitas secara Kristiani? Kita mengaku bahwa dalam perjalanan hidup yang berjalan bukan hanya Tuhan dan bukan pula hanya manusia, melainkan Tuhan dan manusia. Suami istri bisa menempuh terapi mengatasi infertilitasnya sambil meminta berkat Tuhan akan terapi itu. Tetapi berkat Tuhan tidak selalu berarti terkabulnya keinginan kita melihat anak adalah berkat. Tetapi sebaliknya, tidak mendapat anak pun adalah berkat dari Tuhan. Sebab suami istri yang tidak mendapat anak mempunyai waktu dan kesempatan luas yang bisa digunakan, misalnya untuk pengembangan karir mereka atau untuk pelayanan gereja dan pengabdian sosial kepada masyarakat. Lagi pula, tidak punya anak bukan selalu berarti bahwa suami atau istri itu infertil. Ada suami istri yang bisa mempunyai anak namun sengaja menetapkan untuk tidak mempunyai anak. Ada wanita yang demi pengabdian kepada kepakarannya atau profesinya memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Keputusan untuk tidak mempunyai anak yang dilakukan setelah pertimbangan yang masak dan kesepakatan bersama antara suami dan istri menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan. Ada pula suami istri yang menetapkan untuk tidak mempunyai anak karena alasan lain. Saya mengenal sepasang suami istri di Virginia yang mempunyai 5 orang anak yang semuanya adalah anak pungut dari Botswana. Suami istri itu berkata, "Kami sengaja menetapkan untuk tidak mempunyai anak, sebab di Botswana banyak anak yatim piatu terlantar akibat perang saudara. Daripada kami melahirkan, lebih baik kami memelihara anak-anak yang sudah ada." Suami istri itu kedua-duanya adalah dokter yang bekerja sebagai misioneri di Botswana. Pernikahan memang bukan bertujuan untuk melahirkan dan mempunyai anak. Jika pernikahan tidak dikarenai anak, itu sama sekali bukan berarti bahwa pernikahan itu gagal. Baik pernikahan yang dikarenai anak maupun yang tidak, di hadapan Tuhan merupakan pernikahan yang diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi mereka yang tidak memiliki anak. Biarlah mereka tetap bahagia di dalam kasih Tuhan. Amin.